What happened? Oh my God! Oh my God! Berturut-turut Selasa dan Rabu tanggal 28 hingga 29 Januari 2025, kecelakaan lalu lintas udara di Amerika Serikat santer dibicarakan. Pertama, jet F-35 Lightning II AS dilaporkan hancur setelah jatuh dan menghantam landasan pacu. Kemudian kedua sekaligus yang paling dramatis, pesawat komersial dan helikopter kebanggaan militer negara bertabrakan saat beroperasi, meledak untuk selanjutnya jatuh ke area sungai. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa bencana masih terus mengiringi awal pemerintahan Donald Trump yang kedua ini? Black Hawk versus American Airlines. Sebuah rekaman yang bersumber dari Kennedy Center Camera memperlihatkan bagaimana titik hitam bertemu di udara sebelum akhirnya ledakan terjadi pada hari Rabu pukul 9 malam waktu setempat. Belakangan diketahui, dua titik hitam itu merupakan pesawat American Airlines dan helikopter Black Hawk. Berdasarkan kronologi yang dihimpun Associated Press, penerbangan American Airlines 5342 mendekat dari selatan untuk mendarat di Bandara Nasional Ronald Reagan, Washington. Beberapa menit sebelum mendarat, pengendali lalu lintas udara bertanya kepada penerbangan American Airlines, apakah bisa menggunakan landasan pacu yang lebih pendek. Pilot setuju lalu pendaratan diizinkan. Situs pelacakan penerbangan menunjukkan pesawat menyesuaikan pendekatannya ke landasan pacu baru. Kurang dari 30 detik sebelum tabrakan, pengendali lalu lintas udara bertanya kepada helikopter, apakah pesawat itu terlihat? Dan pilot militer menjawab, ya. Beberapa saat kemudian pengendali membuat panggilan lain ke helikopter, tampaknya memberitahu untuk menunggu pesawat lewat. Namun tidak ada jawaban dan keduanya bertabrakan. Transponder radio pesawat berhenti memancarkan sinyal sekitar 2.400 kaki atau 732 meter sebelum landasan pacu. Pesawat American Airlines ditemukan terbalik dalam 3 bagian di Sungai Potomac, Washington DC. Begitupun bangkai helikopter. Menurut administrasi penerbangan federal, pesawat membawa 60 penumpang dan 4 awak, sedangkan helikopter Black Hawk yang bermarkas di Fort Belvoir di Virginia sedang dalam latihan membawa 3 tentara. Teka-teki penyebab kecelakaan. Hingga video ini dirilis, penyelidik federal berupaya menyatukan setiap komunikasi antara dua pesawat dan pengontrol lalu lintas udara, tindakan pilot lainnya, hingga ketinggian pesawat untuk menemukan penyebab kecelakaan. Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS mengonfirmasi kepada USA Today bahwa para penyelidik menemukan perekam suara kokpit dan perekam data penerbangan dari pesawat. Badan tersebut mengatakan perekam komponen utama untuk menentukan saat-saat terakhir dan keadaan bencana udara berada di laboratoriumnya untuk dievaluasi. Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengatakan kepada Fox News terkait pertanyaan utama di awal penyelidikan adalah seberapa tinggi helikopter itu terbang. Sementara Kepala Staf Penerbangan Angkatan Darat, Jonathan Koziol, menyebut ketinggian maksimum yang diizinkan adalah 200 kaki atau sekitar 60 meter. Meski belum ada keterangan resmi, sebuah analisis yang diterbitkan CBS News menyebut helikopter tampaknya telah terbang di atas ketinggian yang diizinkan. Jadi, di mana letak masalahnya? Sebuah spekulasi yang tersebar menyebut adanya kesalahan komunikasi. Sebab pilot helikopter tampaknya menanggapi dan mengonfirmasi bahwa mereka mengetahui keberadaan pesawat sebelum insiden terjadi. Hanya saja, di saat bersamaan helikopter kemungkinan secara keliru mengidentifikasi pesawat yang berbeda. Nah, kesalahan identifikasi inilah yang mungkin menyebabkan helikopter Black Hawk gagal menyesuaikan arahnya tepat waktu untuk menghindari tabrakan. Tidak ada korban selamat. Kecelakaan pada Rabu malam membuat salah satu wilayah udara dengan pengawasan paling ketat di dunia menjadi kacau. Kepala Pemadam Kebakaran dan Layanan Darurat Medis di Washington DC, John Donnelly, mengatakan bahwa terlepas dari upaya tanggap darurat pihaknya, mereka sekarang beralih dari operasi penyelamatan ke operasi pencarian jenazah.
Kami tidak yakin ada yang selamat dari kecelakaan ini, ia mengatakan. Terlebih para petugas menghadapi kondisi dingin ekstrim, mereka terus bekerja sepanjang malam di tengah kondisi angin kencang dan lapisan es pada air. Mengutip pembaharuan BBC hingga Jumat 31 Januari, 41 jenazah telah ditemukan, termasuk 3 orang yang terbang dengan helikopter militer AS. Berbagai informasi pun muncul mengenai orang-orang yang berada di dalam pesawat, termasuk para atlet seluncur indah, seorang pilot muda, pramugari, dan seorang pengacara yang pulang ke rumah pada hari ulang tahunnya. Mereka berasal dari berbagai negara, dengan beberapa di antaranya telah diidentifikasi oleh anggota keluarga dan organisasi. Di antara para atlet seluncur indah itu, ada 6 orang yang terkait dengan sebuah klub di Boston. Mereka adalah 2 remaja, ibu mereka, dan 2 pelatih Rusia, Evgenia Shishkova dan Vadim Naumov, yang merupakan mantan juara dunia. Pernyataan kontroversial Trump. Menanggapi kecelakaan pesawat komersial dan helikopter militer, Presiden Donald Trump dalam konferensi pers hari Kamis menyalahkan pilot helikopter tanpa bukti dan tanpa dasar, menuduh bahwa inisiatif keberagaman telah merusak keselamatan udara. Keberagaman di sini mengacu pada kebijakan Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) pemerintah federal. Kebijakan ini bertujuan memberikan perlakuan adil bagi semua individu, khususnya penyandang disabilitas, dan inilah yang dikecam Trump. Ketika ditanya apa yang membuatnya menyimpulkan bahwa kebijakan keberagaman ada hubungannya dengan kecelakaan, Trump tidak memberikan alasan yang kuat kecuali melontarkan kalimat sarkas. Karena saya punya akal sehat, oke, dan sayangnya banyak orang yang tidak, katanya. Trump juga berjanji untuk memulihkan kepercayaan terhadap penerbangan Amerika sambil menyalahkan pendahulunya, Joe Biden. Serta berdalih telah mengubah standar Obama dari yang biasa saja menjadi luar biasa. Pemerintahan saya akan menetapkan standar tertinggi dalam keselamatan penerbangan, ujar Trump, seraya menambahkan dibutuhkan seorang jenius yang sangat istimewa untuk mengoordinasikan lalu lintas udara. Kemudian saat ditanya apakah ia memiliki rencana untuk mengunjungi lokasi kecelakaan, Trump melontarkan lelucon yang dianggap tidak pantas. Saya punya rencana untuk mengunjungi, bukan ke lokasi kejadian, kata Trump. Karena apa? Anda beritahu saya. Lokasinya adalah air. Apa kita akan berenang? Lanjutnya. Jet tempur meledak di Alaska. Selain insiden di Washington DC, kecelakaan lain yang melibatkan kendaraan militer juga terjadi sehari sebelumnya di Pangkalan Udara Eielson, Alaska. Tepatnya pada Selasa 28 Januari, sebuah jet tempur F-35 Lightning II AS dilaporkan meledak setelah menghantam landasan pacu pada pukul 13.00 waktu setempat. Dalam rekaman detik-detik pesawat mendekati daratan, jet buatan Lockheed Martin itu terlihat berputar-putar dengan roda pendaratannya yang sudah dikeluarkan saat jatuh dalam posisi hampir vertikal. Setelah jatuh dan mengeluarkan gumpalan api, parasut terbuka, menandakan pilot melontarkan diri. Demikianlah rekaman yang diambil dari jalur penerbangan pangkalan dekat Fairbanks itu menggambarkan dengan jelas. Faktanya, kerusakan saat jet tempur F-35 dilaporkan pertama kali saat mengudara dan pilot yang selamat dalam insiden tersebut telah dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Darat Bassett. Kolonel Angkatan Udara AS Paul Townsend, Komandan Wing Tempur ke-354, mengonfirmasi dalam konferensi pers yang dikutip dari Reuters pada hari Rabu. Adapun Pangkalan Angkatan Udara Eielson mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa insiden ini mengakibatkan kerusakan signifikan pada pesawat F-35 Lightning II, pesawat seharga 1,2 triliun rupiah yang berharga milik AS. Bencana alam hingga insiden terbaru yang terjadi telah mengacaukan AS sedemikian rupa. Namun Trump tampaknya sangat nyaman menyalahkan pemerintah terdahulunya lebih dulu saat berupaya menemukan solusi untuk setiap permasalahan. Bagaimana pendapat kalian terkait ini?